Halo Reptile Lovers, ketemu dengan saya Madi dari satunik.com. Kali ini saya punya tamu Pak Riko dari redsnake.multiply.com. Yang kali ini saya undang khusus beliau untuk berbicara tentang hobis. Hobisnya di sini bukan hobi apa-apa, tapi hobi tentang dunia yang bagi sebagian orang sangat menggelikan, sangat menjijikan. Tapi kita akan kali ini akan hapus image itu dari muka Anda, dari kepala Anda, sehingga Anda berbalik arah menjadi mencintai image yang saya katakan tadi. Apa dia adalah reptil. Pak Riko, untuk hobi di bidang reptil, banyak secara orang awam, kita kan ngomong misalnya awam kan, yang hobis kan. Kalau orang awam itu cenderung satu, takut, geli, pokoknya segala macam yang tidak baik tentang reptil, ya kan? Nah, sekarang ada orang awam yang punya hobi dengan reptil, pengen pelihara reptil. Kalau untuk orang pemula seperti itu, hal apa yang sebaiknya mereka lakukan, atau jenis binatang seperti apa yang sebaiknya dipelihara? Biasanya kalau kita ketemu sama orang yang mulai pengen tahu tentang reptil dan udah mulai pengen memelihara, saya selalu tanya, kamu sukanya apa? Jadi tadi dibalik tanya dia dulu ya. Saya tanya, kamu sukanya? Oh, saya suka ular misalnya, ular secara umum. Udah pernah pelihara? Kalau saya belum pernah, baru pertama kali, saya akan selalu saranin ular-ular yang jenis kecil kayak gitu ya. Karena pertama ular jenis colubrid itu, ular jenis kecil itu, yang pertama sangat gampang dipelihara, nggak perlu tempat yang besar. Kedua, untuk kesehatannya jauh lebih kuat daripada lebih nggak kompleks lah penyakitnya ya, daripada ular-ular jenis lain kayak gitu ya. Jadi selalu saya tunjukin, coba suka nggak sama cow snake? Oh, suka nggak sama king snake? Suka nggak sama red snake kayak gitu ya? Ular ini nggak akan sampai 2 meter panjangnya, maksimal 2 meter, tapi banyak yang sampai 1 meter juga udah cukup dewasa kayak gitu ya. Jadi saya akan tawarin ular-ular jenis kecil. Tapi apa pertimbangan jenis makanan dan kandang juga disarankan juga ya? Jadi kadang-kadang ada orang yang, wah saya takut biar ular karena saya harus kasih makan tikus misalnya. Saya mulai tawarin, oke nggak kalau kamu suka nggak pelihara kura-kura? Ya saya tawarin kura-kura gitu ya. Jadi banyak sebenarnya alternatif, banyak sekali untuk orang hobi ya, untuk pemula, untuk memelihara jenis reptil kayak gitu ya. Oke, menyangkut hobi atau binatang pertama yang cocok untuk pemula sama anak kecil kan? Saya lihat Bapak Riko punya di sini sesuatu yang cantik. Apa itu Pak Riko? Ya, ini satu alternatif juga untuk para pecinta reptil atau pemerhati ya, bahwa ada satu jenis reptil yang sangat mudah sebenarnya dipelihara, tidak menyeramkan, sangat indah dan eksotik sekali ya gitu ya. Ini namanya land tortoise, atau orang banyak sebut dia radiata tortoise gitu. Ini asalnya dari Afrika ya, Madagaskar. Termasuk salah satu jenis yang langka sebenarnya. Cuman waktu kita memelihara, kita harapkan suatu hari ini bisa dikembangbiakan. Jelas pada FDN-nya ada konservasi ya. Harusnya. Kira-kira ini ukuran tortoise-nya sekecil berapa pada saat lahirnya, kemudian gedenya seberapa? Radiata ini bisa mencapai sekitar 40 cm, Pak. 40 cm berarti hampir setengah dari meja ini ya? Iya, jadi ini sekitar 18 sampai 20 cm lah ya. Ini 20 cm, berarti sekitar 2 kalinya ini besarnya. Kalau anaknya sendiri tuh hanya sekitar 4 cm ya. 4 cm ya. Kira-kira berapa lama dibutuhkan untuk raise dari kecil sampai ukuran maksimal, Pak? Ya, jadi kalau kura-kura ini ada yang bilang binatang panjang usia. Jadi orang Cina percaya kalau kita pelihara tortoise itu pemiliknya akan mempunyai hati yang tenang sehingga usianya bertambah panjang gitu ya.
Jadi umur kura-kura ini sendiri bisa mencapai puluhan tahun gitu. Beberapa jenis bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Oh iya, makanya saya pernah dengar lihat itu kalau banyak orang Cina tuh lihat apa namanya, bilang bawa hoki gitu ya. Oh, hoki ya, itulah panjang umur kan, hoki ya. Itu kepercayaan karena kalau kita lihat kura ini punya tabiat yang sangat tenang. Dia tidak agresif, dia sangat sabar, dia sangat sangat mudah untuk dicintai. Kayak gitu, dan makanannya juga nggak repot, dia hanya makan sayur, lalapan saja. Oh, berarti tidak makan jenis daging-dagingnya? Iya, tidak makan daging, dia makan sayur-sayuran aja. Tapi kalau misalnya ada anak kecil, apa nggak takut kegigit tangannya atau gimana, Pak? Ya, justru kalau untuk jenis plain tortoise ini dia sama sekali nggak agresif, sangat jinak sekali, nggak berbahaya, bahkan anak kecil pun bisa memelihara. Ya, karena mungkin dikhawatirkan pada anak kecil kalau tangannya kegigit, tahu sendiri kalau pura-pura gigit. Betul, ada beberapa jenis kura-kura yang memang kita tidak sarankan buat anak kecil. Kayak gitu, jadi tapi lebih banyak lagi kura-kura yang tidak berbahaya. Iya.